saya akan membahas tentang pelaksanaan hukum pidana. Saya akan membahasnya dengan sederhana, singkat, dan jelas. Tenang aja, nggak usah dibikin rumit. Hukum pidana ada dua pelaksanaan. 1. Delik biasa. 2. Delik aduan. Kalau delik biasa, nggak perlu mengadu dulu ke pihak berwenang agar kasusnya diproses. Contohnya nih ya, dalam suatu perkampungan terjadi percekcokan hingga terjadinya tindakan kriminal pembunuhan. Nah, seperti kasus itu tidak perlu dilaporkan dulu. Maka dari itu kita sebutnya dengan delik biasa. Kalau delik aduan beda lagi nih. Contohnya, jika kamu dibully sama teman kamu, ini agar diproses hukum, kamu perlu melaporkan kasusnya. Nah, seperti ini nih, kita sebut sebagai delik aduan. Jadi, benang merahnya nih ya, jika kamu merasa dirugikan dan terserang harga dirinya, baru nih kamu bisa melaporkan ke pihak penegak hukum. Dan itu biasanya kita sebut dengan delik aduan. Sampai sini bisa dipahami kan ya? Apa sih delik biasa dan delik aduan? Namun, agar lebih jelas, kita tanya pakar hukum kita, Ibu Dr. Anda Jacqueline Jelis Lindriati, SH, MH. Dalam tindakan pidana itu ada dua macam delik, delik biasa dan delik aduan. Nah, delik biasa itu apa? Delik yang bisa dilaporkan oleh orang atau masyarakat yang terganggu, yang merasa dirugikan, yang haknya dilanggar. Contohnya apa? Apabila Anda enak-enak berjalan, kemudian ada orang menjamret perhiasan Anda atau menjamret HP Anda atau menjamret, mengambil paksa tas Anda, itu namanya delik biasa. Delik biasa itu bisa diproses sampai ke pengadilan meskipun yang melaporkan itu tidak membuat laporan, karena itu sudah memenuhi unsur pidananya. Tapi untuk delik aduan beda. Apa bedanya? Delik aduan itu harus ada yang mengadu dulu. Karena kalau tanpa ada pengaduan, pihak penegak hukum, polisi, hakim tidak tahu akan terjadinya peristiwa pelanggaran hukum. Contohnya apa? Delik aduan. Ya seperti tadi, ada tetangga saya yang kaya meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan, kemudian dia mengikat dengan ikatan jual beli. Ketika orang sudah tidak bisa membayar cicilannya, dia mengambil rumahnya, dia mengambil tanahnya. Nah, itu bisa diadukan ke pihak polisian untuk diproses pidananya. Kenapa? Karena itu melanggar hak orang lain. Dan itu melanggar perbuatan melawan hukum. Itu bisa diproses. Kira-kira untuk perbuatan pidana yang berbentuk delik aduan maupun delik biasa bisa dimengerti? Pembulian itu adalah delik aduan. Kenapa? Karena biasanya negara kan tidak tahu, penegak hukum tidak tahu di mana proses terjadinya pembulian itu dan siapa yang melakukan itu. Berarti kalau ingin orangnya dirugikan dengan pembulian itu, orang itu harus pergi ke penegak hukum yaitu polisi, menyampaikan aduannya kepada polisi, mengatakan saya dibully orang ini dengan mengatakan seperti ini buktinya, di-share di sini. Nah, akibat saya dibully seperti ini, saya menjadi malu keluar rumah. Saya tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, Pak. Saya tidak bisa menjalani kehidupan saya dengan normal. Karena setiap orang yang melihat saya, mereka mempercayai bulian-bulian yang dilontarkan oleh orang yang melakukan pembulian pada saya.
yang seperti ini, Pak. Jadi delik aduan itu harus memiliki bukti. Buktinya apa? Buktinya orang yang melihat, orang yang mendengar apa yang disampaikan orang lain terhadap dirinya. Bisa juga berupa SMS, berupa WA yang disebarkan ke orang lain untuk diketahui orang lain bahwa orang ini memiliki sesuatu tindakan yang harus dijauhi. Nah, itu kalau tidak benar perbuatan itu bisa diadukan ke pihak kepolisian. Jadi hati-hati ya, jangan merasa kalau dirinya itu adalah super, semua orang takut sama dia karena dia merasa lebih memiliki kemampuan ekonomi yang lebih atau memiliki pengaruh yang lebih, kemudian melakukan perbuatan seenaknya sendiri, kemudian hukum tidak menjeratnya. Tidak seperti itu. Jadi negara kita mengatur kehidupan masyarakat yang mulai dari masyarakat kelas menengah akar rumput biasa sampai yang di atas. Itu tadi yang saya sampaikan kan tentang perilaku kehidupan biasa. Tapi kalau dengan pengusaha bisa juga. Dengan caranya apa? Melakukan tindakan persekongkolan untuk menjatuhkan usaha orang lain. Nah, itu juga termasuk pembulian. Dan itu bisa dijerat dengan pidana. Dalam pelaksanaannya, hukum pidana ada dua. Ada delik biasa dan delik aduan yang sudah dijelaskan detail oleh pakar hukum kita tadi. Nah, lalu jika kita berurusan dengan hukum, baik sebagai saksi, baik sebagai korban maupun tersangka, intinya sih kita wajib berhati-hati ya dalam bertindak, bersikap maupun bertutur kata. Karena jika kita tidak berhati-hati, semuanya akan kembali ke kita sendiri. Baik itu nanti akan menjadi hukum pidana maupun tindakan hukum yang lain.